Ini menarik, bukan saya ngomong Ustaz, jadi aman karena bukan saya ngomong. Yong Lex tuh pernah bilang gini, demokrasi itu kalau mau berlaku itu minimal harus di tempat orang-orang yang literasi pintar. Dan kita memang selalu ngomong gitu. Tapi di tempat yang orang-orang dalam tanda kutip tidak punya literasi, maka suara satu profesor, suara satu doktor itu sama seperti suara satu orang nggak sekolah. Artinya apa? Kita mau berharap apa dari Indonesia dalam pilihan-pilihan mereka, termasuk pilihan politik mungkin, ketika kemudian yang punya gelar S1, S2, S3 itu cuma 6%. Padahal S1 kayak saya aja nggak ngerti apa-apa tentang pertanian. Gitu kan. Artinya ini kan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita berpikir agak aneh ya. Kenapa? Karena secara literasi itu ternyata tidak mengubah. Nah, kalau kita kembalikan lagi, orang-orang bilang gini, sekali lagi ini bukan kata saya, karena kemiripan karakter. Orang-orang bilang orang Cina tuh kayak Yahudi Timur. Karena memang dari awal kita benar-benar tidak ada kompromi tentang pendidikan. Pokoknya anak kita harus sekolah, meskipun kita harus susah. Tapi anak kita harus sekolah karena bisa mengubah kita adalah pendidikan. Nah, sayangnya ini yang tidak ada di dunia Muslim. Karena banyak salah paham tentang Islam. Dulu Islam menjadi mercusuar ilmu, sains ataupun segala macam ilmu keduniaan. Tapi semenjak ini tidak ada lagi motivasinya, alias agama ini tidak menjadi motivasi bagi orang-orang Muslim, mereka kehilangan itu semua. Jadi artinya mereka ketika punya agama Islamnya yang lebih kepada menjadi candu dalam pikiran mereka. Udahlah, nggak apa-apa, nggak penting pintar, yang penting masuk surga. Nggak penting pintar, yang penting kamu itu berbakti sama saya dan segala macam. Nah, ini problem-problem yang terjadi membuat mereka akhirnya ketinggalan dalam perkara-perkara duniawi. Orang-orang, mohon maaf ya, ketika melihat orang-orang yang pergi haji misalnya, para influencer pergi haji, orang-orang bilang apa tau nggak, di kalangan anak-anak muda, bener kan, nggak penting beragama tuh, yang penting tuh punya duit. Kalau lu udah punya duit, lu bisa haji. Daripada lu taruhlah lu ngerti soal agama, lu kapan haji? Karena melihat haji itu sebagai pencapaian. Ujungnya semua material. Dan balik lagi ketika orang akhirnya melihat tadi agamanya nggak dapat, dunianya nggak dapat. Akhirnya orang-orang lihat ustadz ternyata juga sama aja, berlomba-lombanya tentang apa yang paling mereka miliki dalam bidang duniawi. Nah, terus mereka mau lihat kemana lagi? Nah, anak-anaknya akhirnya melihat ya dunia aja lah kalau gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, apa kabar? Kita siang hari ini, hari Jumat, kedatangan tamu istimewa. Ya, kalau saya ngelihat beliau ini udah biasa. Ya, cuma beliau datang kemari yang nggak biasa. Gitu. Tapi dia datang kemari itu nostalgia sebenarnya. Iya, istimewa tempatnya, Ustaz. Tempatnya istimewa. Ya. Jadi kesannya apa nih? Tadi sampai kemari kok ini rumahnya dempet-dempet. Betul, ya. Balik kampung, Sat. Balik kampung ya? Iya, rasanya kayak di Palembang. Kayak di Palembang. Itu ada filosofi nggak? Kenapa rumah orang-orang Chinese itu seperti itu? Sebenarnya sih karena mereka mungkin juga karena kultur, tapi juga mungkin karena mereka orang yang minoritas kali sebenarnya. Jadi perlindungannya lebih banyak. Oh, gitu. Jadi kalau di Yahudi kan ada ghetto. Betul. Tapi nggak ghetto-ghetto amat kan. Maksudnya nggak gitu-gitu amat gitu ya. Cuma kan ada filosofinya tuh. Kenapa rumah pintunya besi semua, kemudian jendela juga dikasih tralis, semua dipagar gitu. Itu apa tuh? Karena mungkin tadi ya minoritas. Kemudian terancam atau mungkin mau memisahkan diri, menggaris batas yang jelas. Tapi juga mungkin bagian daripada kultur. Karena nenek saya dulu bilang gini, salah satu yang saya ingat itu adalah mungkin itu juga berbagi value pada orang-orang Chinese yang lain. Orang Chinese itu tidak mengganggu orang dan tidak mau diganggu orang. Oh, gitu. Itu satu. Ini dia sahabat kita, guru kita semuanya, Ustadz Felix Xiao. Alhamdulillah. Jadi udah kemana-mana. Dan kayaknya setelah 2021 tuh.
Yang apa tuh, Sat? Yang pelarangan itu. Oh, pelarangan itu officialnya dari tahun 2017, Ustaz. 17, mulai persekusi. Mulai persekusi fisik. Jadi tokoh radikal nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Setelah Habib Rizik. Di atas Abu Bakar Basir. Di atas Abu Bakar Basir, Masya Allah. Luar biasa. Itu terus sekarang lebih banyak kemana ini? Sebenarnya kita lebih banyak kemain sih. Kemain ya? Namanya programnya Main Yuk. Jadi, Main Yuk. Betul. Bukan Yuk Ngaji lagi? Yuk Ngaji itu punya program Main Yuk. Gitu. Podcastnya itu namanya Main Yuk. Main Yuk? Gitu. Apa singkatannya? Sebenarnya karena kita nggak punya ilmu sih, Ustaz. Jadi kita main-main aja. Jadi main-main tapi ada ilmunya juga gitu ya? Ya, jadi karena kita merasa salah satu yang kita kurang tuh adalah ilmu. Tapi kita tahu bahwasanya di Indonesia tuh tidak kurang-kurang orang yang punya ilmu. Nah, maka kita mencoba untuk menjembatani untuk agar orang tuh mencari ilmu tuh bisa lebih mudah. Oh gitu. Jadi ada faktor antaranya lah. Nah, kita faktor antaranya, jembatannya. Satu yang saya ingat kesan dari kawan-kawan Chinese ini, dia punya lidah cita rasa itu. Saya dengar Pameo begini, kalau ente pengen tahu rumah makan yang enak, betul. Yang paling banyak dikunjungi, lihat apakah orang Chinese banyak dan bolak-balik lagi datang ke situ. Betul, gitu. Betul banget. Kenapa begitu? Bapak saya pernah bilang gini, Lik, kamu boleh hemat pada semua hal, yang nggak boleh cuma 2, makan sama tidur. Karena orang Chinese itu kebanyakan mereka nggak ngerti akhirat. Jadi mereka cuma peduli tentang dunia. Dan dunia itu kalau misalnya dikompres, Ustaz, itu bisa cuma 2, Ustaz. Pertama makan, yang kedua tidur. Nah, makanya orang Chinese itu mendesain rumahnya, mendesain hidupnya, itu bertitik tolak pada makan dan tidur, Ustaz. Ya, jadi yang pertama adalah kalau misalnya Feng Shui, kalau satu Feng Shui itu cuma itunya 2, Ustaz. Dapur sama kasur, Ustaz. Jadi letak dapurnya di mana, jangan sampai konflik dengan letak kasur. Karena kalau kita makan dan enak, kita tidur enak, hidup kita enak. Bapak saya bilang gini, saya kan minta penjelasan kenapa hidup kita tuh tidak boleh hemat dalam makan dan tidur. Dia bilang gini, coba lihat, Lik. Kalau kamu hemat makan, kamu kira, contoh misalnya kamu save misalnya 10.000 setiap hari gara-gara kamu mau hemat makan misalnya. Tapi gara-gara kamu save 10.000 tiap hari, kamu sebulan cuma dapat sekitar 300.000. Tapi kalau kamu sakit, kamu pergi ke rumah sakit gara-gara kurang makan atau nggak sehat, kamu bisa habis lebih banyak. Demikian juga dengan tidur. Nah, kita cuma save sedikit aja, tiba-tiba kita tidur, kita sakit, ya kita hilang duit lebih banyak. Tapi kalau kamu makan enak, tidur enak, kamu bisa produktif. Kalau produktif, kamu akan dapat duit lebih banyak. Nah, itu nasihat orang Cina, Sat. Jadi kalau pengen produktif, harus makan enak, tidur enak, betul, baru bisa jadi kaya. Benar, Sat. Dan saya menemukan korelasinya dengan Islam, Sat. Ketika saya udah masuk Islam, ternyata makan ini merupakan hal yang penting di dalam Islam juga. Karena makan inilah merupakan ujian pertamanya Nabi Adam. Karena makan kan. Karena keliru makan. Prosok. Betul. Dan kesyukuran Nabi Ibrahim yang kedua itu adalah karena karena makanan. Yang pertama karena hidayah, yang kedua karena makanan, yang ketiga baru karena kesehatan. Dan kemudian ternyata juga fitnahnya orang-orang Bani Israel itu karena makanan juga, Ustaz. Karena mereka nggak bersyukur pada makanan. Nah, jadi saya merasa relate sebagai orang Chinese, ternyata Islam juga mementingkan makan, Ustaz, ternyata. Tapi bicara tentang makanan, itu kan favoritnya kan babi ya. Katanya enak banget gitu. Iya, Ustaz, benar, Ustaz. Itu paling berat dulu waktu Anda convert ke Islam itu, apakah itu termasuk yang berat untuk ditinggalkan? Sebenarnya lebih kepada gini, Sat. Mengetahui babi itu, Sat, itu menjadikan kita jadi nggak bisa explore yang lain. Jadi saya secara pribadi, Sat, nggak pernah makan kambing. Karena bagi saya perengus, bau. Dan kita cuma karena adanya babi, ya kita makan babi terus karena sudah terbukti enak. Nah, setelah saya masuk Islam itu, bagi saya tetap sampai sekarang, Ustaz, jujur saya nggak bisa menemukan mie yang lebih enak daripada mie yang ada babinya, Ustaz. Iya, serius, Ustaz. Maksudnya bakmi itu? Iya. Ya, bak itu kan bak dari... bak artinya daging. Daging ya. Tapi kalau ada daging... Asosiasinya daging babi ya? Betul. Nah, jadi ketika kemudian saya masuk Islam, saya baru bisa mengeksplor, ternyata ada lemak yang sama enaknya dengan lemak babi. Itu adalah kambing. Gitu, lemak kambing. Itu gurih sekali. Maka ketika kita pergi ke Turki itu pas makan kambing yang benar, Sat, itu enak sekali, Sat. Nah, sayangnya belum ada yang buat bakmi kambing itu. Bakmi kambing. Dengan minyak kambing itu belum dengan ada. Minyaknya. Padahal itu ada tapi di Cina. Gitu. Iya, saya pernah makan di Australia kemarin itu.
mie Lanzo itu, Xinjiang itu kan dagingnya kambing, ada yang digoreng, lemaknya kambing. Lezat sekali. Kira-kira babi kayak gitu saat segitu. Waduh. Menarik ini teman-teman ya. Jadi itu yang bisa kasih komparasi ya mereka ini yang udah pernah makan gitu ya. Kalau saya nggak pernah dari kecil juga. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun dekat tempat ini saat ya, daerah ini kan pasti kan banyak kuliner. Banyak. Tadi pas saya kesini, saya bilang ini semua ada di sini saat. Cuma tahu saya asapnya doang. Dan bikin saya mual. Mohon maaf ya. Itu kalau ada yang masak dulu waktu saya masih kecil agak sering ada tetangga masak pakai minyak itu. Betul. Nah itu kan baunya ngambrang banget. Bagi kita wangi tapi Ustaz. Bagi antum nggak? Bagus. Wangi ternyata. Kita udah memual-mual tuh. Masya Allah gitu ya. Itu taunya itu aja. Nah di sekitar sini kan juga di dekat rumah kalau malam itu kan ada sate bakar, sate bakut gitu ya, kayak gitu-gitu. Di sini kuliner lengkap Ustaz kalau malam. Cuma sayang kalau malam kita off ini acaranya. Kalau malam kita bisa bawa kuliner macam-macam di sini. Jangan lagi nih Ustaz. Tapi yang halal. Ada sate kambing, ada sop kambing, ada martabak telur macam-macam. Masya Allah. Jadi di Penjagalan ini memang tempat kuliner. Banyak kuliner. Benar, Ustaz. Nah, ngomong-ngomong nih, Ustaz Felix ya, ini kan banyak antum bicara di banyak forum itu tentang pentingnya persatuan. Betul, Ustaz. Persatuan umat Islam lah ya. Nah, sekarang nih, kalau narasi persatuan umat Islam itu dikembangkan, ya itu kan memang ideal. Tapi sekarang justru bagaimana kita menghadapi ya fenomena umat Islam ini yang kadang-kadang pecah karena beda kubu politik. Betul, Ustaz. Ini gimana? Jadi sebagai gini, Ustaz, pecahnya umat Islam ini bukan hanya beda kubu politik. Tapi bisa jadi juga karena beda pengajian. Bisa jadi juga karena sama pengajian tapi beda guru. Bisa jadi juga karena mereka beda hal-hal kecil. Dan ini menurut saya semua berujung pada sesuatu yang sama. Yaitu adalah ketika mereka punya pertimbangan yang lebih penting daripada Allah. Diakui atau tidak diakui, kalaupun kita merasa bahwasanya kita pertimbangan cuma satu Allah, tapi kalau kita masih ribut berarti belum. Ini adalah yang saya secara pribadi pelajari minimal dari sejarah. Jadi termasuk ketika perbedaan kubu politik ini menyebabkan orang-orang Muslim itu berpecah belah, berarti setidaknya yang bisa kita lihat, yang paling sederhana adalah ada yang lebih penting daripada Allah. Karena kalau sudah Allah yang menjadi paling penting, kita tuh pasti akan di satu titik kita pasti akan berusaha untuk memberikan kebaikan meskipun kita dalam perbedaan. Contohnya kayak kemarin saat yang termasuk membuat saya sedih itu adalah dulu itu kan sebenarnya ketika saya kuliah di IPB saat itu kan nggak ada pembahasan musik itu haram atau halal. Setidaknya kecil sekali pembahasan kayak gini. Karena pada saat itu orang-orang sholat aja syukur, Ustaz. Nah, waktu itu perbedaan yang paling parah itu adalah kunut, Ustaz. Kunut atau tidak kunut, taraweh 11 atau 23. Tapi tahun ini kita diperlihatkan bahwa soalan musik ini bisa kemudian jadinya parah sekali. Dan yang lebih parah lagi adalah orang-orang yang akhirnya ngelihat. Nah, dalam kasus seperti ini, saya sering bilang sama orang, sebentar. Sebenarnya orang-orang Muslim ini bisa berbeda atau enggak sih sebenarnya? Ternyata di zaman Rasulullah perbedaan tuh wujud. Padahal Rasulnya masih ada. Dan Rasul menunjukkan seperti apa kemudian orang Muslim menyikapi perbedaan. Tidak mesti satunya dosa dan satunya pahala. Tapi bisa jadi dua-duanya pahala. Tinggal siapa pahala yang lebih banyak. Itu kan kaidah ijtihad kan begitu. Betul. Mana yang baik dan lebih baik. Kan gitu. Nah, pun kalau seandainya mereka itu bukan Muslim, apakah perbedaannya harus sampai dengan sebenci itu? Kan tidak juga sebenarnya. Nah, maka saya secara pribadi kemudian bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan orang-orang itu sampai kemudian mereka berbeda lalu menyikapinya dengan permusuhan? Berarti di dalam hatinya bukan Allah yang paling penting. Tapi kalau Allah sudah jadi yang paling penting, harusnya nggak jadi. Nah, inilah kemudian balik lagi keimanan sih. Oh gitu. Jadi susah juga ya sekarang antar ustadz aja ya beda pengajian, beda guru, bahkan yang satu kubu nih misalnya, yang satu grup lah katakan. Tapi ketika pemilu itu beda pilihan politik itu juga bermasalah. Benar, Ustaz. Itu yang terjadi. Makanya menarik sekali ketika lihat beberapa narasi. Saya pikir kita banyak sekali dididik oleh Palestina, Ustaz.
Ketika teman-teman kita di Palestina kemudian dibombardir, maka kemudian orang-orang bernarasi di situ. Coba lihat, apakah mereka dibom itu gara-gara ditanya dulu pengajiannya apa? Atau mereka afiliasi kemana? Atau partai apa yang mereka pilih? Enggak. Mereka semua enggak dibom atau enggak dibunuh karena mereka punya afiliasi atau preferensi tertentu. Tapi mereka cuma dibom karena satu, karena mereka muslim. Jadi bagi orang-orang luar kita tuh sama. Jadi selama kamu tuh muslim, kamu pakai kerudung, berarti kamu jahat. Itu bagi orang luar, berarti kamu layak untuk dibunuh. Tapi bagi kita, kerudung aja tidak cukup untuk menandakan bahwa kita itu adalah sama. Iya. Bahwasanya kita harus tanya sholat aja nggak? Iya. Bahkan satu masjid aja tidak menjadikan kita tuh punya satu perasaan bahwa kita tuh sama dengan dia gitu loh, Ustaz. Nah, ini yang saya pikir mengerikan sih, Ustaz. Betapa kemudian kepala kita tuh bisa di rewire, bisa di setting sehingga kita tuh merasa bahwa kita muslim tapi kita beda. Gitu, Ustaz. Itu ngeri sih, Ustaz. Ya, kan ada ayatnya tuh surat Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Betul, Ustaz. Ya, itu yang menyebabkan mereka itu begitu tidak suka, kebencian, islamofobia tentunya sekarang ini dalam konteks itu karena melihat kita ini satu entitas. Benar. Ya, entitas itu dianggap ancaman bagi mereka itu sebuah ancaman gitu ya. Tapi kita sendiri merasa bahwasanya yang lain adalah ancaman. Iya. Padahal kita satu tubuh nih. Iya, melihat orang lain yang beda pengajian, yang beda guru itu ancaman. Betul. Jadi kayaknya ini bukan apa ya. Jadi visinya itu ngajak ke kelompok kalau begitu ya. Benar, Sat. Kemarin menarik saat ketika kita ngobrol karena memang orang muslim itu disifati seperti lebah oleh Rasulullah. Maka kemarin kita ngobrol dengan Ustadz Israfil. Ustadz Israfil tuh bilang gini, oh ya ini menarik ketika kita mengamati surat An-Nahl. Ketika Allah menyampaikan bahwasanya lebah itu Allah kasih tempat tinggal ada 3. Ada yang tinggalnya di gunung, ada yang tinggalnya di hutan, ada yang tinggalnya di tempat yang dibuat oleh manusia. Dan mereka itu makan dari tempat-tempat yang berbeda. Ada yang makannya di gunung, ada yang kemudian makannya di hutan, ada yang makannya di tempat-tempat buatan manusia. Nah, tapi ketika itu semua terjadi, Allah sampaikan memang betul. Mereka mengeluarkan dari perut mereka tuh yang berlain-lainan warnanya. Tapi sama-sama menyehatkan. Tapi intinya kan itu kan? Iya, menjadi syifa bagi manusia. Syifa, ya, nah, berarti kita tuh kayak diajari yang lain tuh bukan lebah, Sat. Padahal kalau selama dia lebah, dia pasti mengeluarkan yang bermanfaat buat manusia, meskipun berlain-lainan warnanya. Lain warnanya, lain sumbernya, lain sumbernya, kekentalannya dan segala macam. Tapi kesamaan di antara orang-orang muslim atau lebah adalah dia memberikan kebaikan buat manusia. Ada yang kemudian mungkin warnanya di pendidikan, ada yang mungkin warnanya di politik, ada yang mungkin warnanya di bidang apapun itu. Sama kayak kita minum kopi. Kan kita nggak tahu ini kopi dari ketinggian berapa. Betul. Apa jenisnya, kan Robusta, Arabica. Tapi kan ya namanya udah diracik begitu, kita minum aja dan kita suka. Benar, Sat. Kan nggak perlu nanya, lu kopi dari mana nih? Nah, dan yang penting ngobrolnya. Yang penting ngumpulnya. Nah, berkaitan dengan tadi, jangan-jangan kita menyeru pada pribadi, saya jadi teringat juga dengan perkataannya, dengan tulisannya Dr. Majid Al-Kilani, ketika dia mengatakan salah satu problem terbesar sebelum perang salib itu terjadi adalah ketika kelompok-kelompok ini mengangkat ulama-ulama mereka setara dengan Rasulullah. Jadi ulama mereka diangkat dengan setara Rasulullah. Berarti yang menyelisihi ulama-ulama ini seperti menyelisihi Rasulullah hukumnya. Ini kan ngeri sekali, Zat. Makanya contoh misalnya, kayak kemarin ada yang bilang musik itu misalnya haram. Ya kalau misalnya ada pendapat ulama musik itu haram, ya itu nggak ada masalah bagi kita. Dan kita pun fine-fine aja. Tapi mengatakan bahwasanya ada ulama yang lain yang berpendapat bahwa musik itu halal, maka dia adalah syaiton, itu sesuatu yang lain. Oh iya, itu masalah. Itu masalah. Seolah-olah tidak berilmu, lalu kemudian dikritik. Lalu kemudian jadi dalam tahap gini, Sat. Ini ada kalau untuk perhatiin, Sat, sampai tahap ini, Sat. Sampai ada perkataan, coba lihat, ada nggak ulama-ulama salaf yang menyebutkan ayat di posisi mana? Yang menyebutkan ini letaknya di sini segala. Saya bilang, loh kok itu bisa jadi sesuatu aib bagi Anda? Terus kenapa gitu? Apa masalahnya gitu? Kok hatimu bisa sakit dengan kelebihan orang lain? Bagi saya bukan kalau kita satu tim ada teman kita bisa nyetak gol kita senang. Iya. Ada teman walaupun kita nggak nyetak gol. Ada teman kita bisa tendangan pisang kita senang karena dia tim kita, Ustaz. Iya. Nah, ini dia bermasalah sama tim sendiri tapi tidak bermasalah dengan tim orang lain, Ustaz. Iya. Nah, ini problemnya. Dan kayaknya ngeributin yang masalah-masalah internal di kita. Tapi dia nggak peduli. Isu-isu yang menyangkut masalah akidah masalah berkaitan dengan keumatan ketika berlawanan dengan pihak lain itu dia nggak
nggak peduli. Tema-tema keadilan sosial juga tidak diangkat. Yang lebih lucu, mereka lebih bisa orang-orang yang kita tidak sebut satu kelompok, tapi orang-orang yang bertengkar dan menyulut permusuhan ini lebih mudah mereka untuk berdamai dengan orang-orang di luar Islam ketimbang berdamai dengan orang-orang Muslim sendiri. Betul. Ini juga sedih sih, Sa. Iya, saya jadi ingat itu ada fatwa ya di Arab Saudi dulu ketika ada mufti mengatakan kita harus terima tawaran perdamaian dari Israel. Ya. Ayatnya kan ada wa in janahu lisalmi fajnah laha. Ya. Kalau mereka cenderung untuk berdamai, ikuti. Maka ambillah ambillah pilihan itu, fajnah laha, cenderunglah ke situ kan. Tapi kan yang dibalas sama ulama lain. Ada kan? ayat yang banyak yang lain. Yang lain yang mengatakan bahwa Yahudi ini tidak serta-merta bisa mudah kita percaya. Mereka bisa berdamai dengan kita bisa koeksistensi gitu ya. Karena kebiasaan mereka untuk melanggar perjanjian, ya, menipu dan nabinya jadi bunuhin, iya, apalagi cuma yang lain. Apalagi kita gitu. Jadi tantangan terbesar umat ini dalam soal persatuan Islam ini kayaknya memang sebenarnya tidak prinsipil, tapi itu menjadi prinsip. Iya. Iya kan? Betul, sangat. Masalah furu'iyah tapi diangkat menjadi masalah qot'iyat. Benar. Masalah pokok prinsip. Benar, Ustaz. Padahal keharaman musik, kalau tadi antum kembalikan ke masalah itu kan tidak ada dalil qot'i yang mengharamkan. Benar. Quran yang dia rujuk kan surat Luqman ayat 16 itu nggak ada, nggak menyebutkan itu. Benar. Secara musik menunjukkan langsung. Itu kan penafsiran. Benar. Tafsir Ibnu Abbas. Benar. Ya, kita akui. Tapi kan sahabat lain punya tidak mengartikan itu sebagai musik dan alat musik. Lahwal hadis lahwal hadis adalah musik. Itu kan penafsiran 1-2 orang sahabat. Benar. Dan lebih parah lagi, Ustaz, itu tidak membuat orang mati, Ustaz. Iya. Tapi kok bisa kita tidak bersepakat pada 40.000 nyawa yang hilang itu? Betul. Nah, itu kan ada orang yang meninggal, Ustaz. Iya. Sedangkan kita tahu bahwasanya nyawa di dalam Islam itu lebih berarti daripada seluruh dunia. Betul. Bahkan lebih mulia daripada Ka'bah. Benar. Ka'bah hancur di sisi Allah masih mending daripada satu nyawa yang muslim yang ditumpahkan tanpa hak. Nah, itu yang membuat kita sedih. Makanya saya selalu bilang, saat kalau andai dari semenjak masuk Islam, saya udah ngerti ini, saat dan semenjak masuk Islam tuh saya punya satu doa, saat. Kalau sebentar. Melihat seperti ini, ada nggak perasaan menyesal atau kapok? Kok orang Islam, gue pengen masuk Islam baik, tapi kok begini amat gitu kondisinya? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Untung masih ada Quran ya. Ya betul, Ustaz. Makanya kalau kita untung ada tauhid, untung ada Rasulullah gitu, yang bisa kita harapkan gitu. Tapi kalau ngelihat realita begini kan kayaknya kesel juga. Gitu. Kesel, Ustaz. Kita udah berusaha baik, kita berusaha untuk mencoba yang kita bisa gitu kan ya. Tapi malah yang kita dapatkan adalah sesuatu yang berbeda. Maka ketika kita berpikir itu, kayaknya memang setiap hari kita berpikir bukan lebih kepada Islamnya sih, Ustaz, lebih kepada kaum muslimnya ini, Ustaz. Nah, tapi memang kalau diikutin, akhirnya kan justru kita berputus asa daripada rahmat Allah. Maka ya itulah yang bisa saya lakukan adalah semenjak saya masuk Islam, saya selalu bilang kalau ada doa saya yang dikabulkan oleh Allah, mendingan doa satu itu aja. Ya Allah, gimana cara agar orang muslim ini bersatu lebih dulu? Karena tapi Nabi pernah berdoa begitu juga. Iya, dan tidak dijawab. Iya. Nah, itu juga banyak ditanyain. Itu menarik itu. Mereka ada yang bilang ditolak. Saya bilang setahu saya baca hadisnya tidak ditolak, tapi tidak dijawab. Merupakan sebuah penunjukan bahwa isyarat bahwasanya ini harus benar-benar kita seriusi. Ya. Bahwasanya Allah akan memberikan secara free, ibaratnya bonus. Tidak taken for granted diberikan persatuan itu. Seperti kan? Yang kedua yang lainnya. Kalau yang lainnya kan free, Ustaz. Free, oke, nggak mungkin mati kelaparan. Free, nggak mungkin kena banjir misalnya. Sama kayak begini, saya bilang, kenapa ya doa ulama, misalnya untuk dapat pemimpin yang baik, kemudian dijauhkan dari pemimpin yang jelek, kok nggak diijabah? Saya jawab di grup. Doa politik itu diijabahnya lama, Bos. Iya. Harus ada proses dan proaktif kitanya. Nggak bisa cuma mohon doang kepada Allah. Gitu kan. Karena saya juga senantiasa bilang gitu. Kalau kita baru berjuang berapa lama kemudian kita sudah ngeluh, kita bisa bayangkan Musa berjuang berapa lama. Bahwasanya keputusan Fir'aun itu bukan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Keputusan Fir'aun itu ngeri sekali dan efeknya lebih parah daripada yang kita tahu. Bahwasanya dia menyembelih di depan orang tua. Nah, makanya benar kalau doa politik itu
ya nggak langsung dipenuhi. Rasulullah soalan Baitul Maqdis, karena sekarang orang banyak stres tentang Baitul Maqdis, Ustaz. Orang juga nanya, apa doa kita tuh nggak didengar oleh Allah? Masa sebanyak orang berdoa nggak ada efeknya sama sekali? Saya bilang, bro, Rasul yang berdoa aja itu 23 tahun baru jadi. Untuk Baitul Maqdis. Semenjak kemudian Rasul membuat roadmap itu sampai kemudian bebas di tangannya Umar. Lalu kemudian ketika kita berbuat buruk lagi dan meninggalkan persatuan ini, Allah kemudian memberikan pengingat lagi buat kita bahwa ini nggak boleh. Maka ketika Baitul Maqdis lepas di zaman perang salib itu, kita memerlukan sekitar 88 tahun untuk balik lagi. Berarti kalau ini 22 nih 88 tahun. Sekarang kita 100 tahun tanpa Baitul Maqdis. Nah, artinya ya kalau kita pikir tentang kesabaran, yang bagi saya bukan masalah waktu harusnya, tapi apa yang sudah mereka perbuat dan sejauh mana kita dengan indikasi itu, dengan apa yang sudah diperbuat oleh Umar dan Salahuddin atau Nuruddin. Nah, ini adalah bagian yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi ya mungkin kalau terlalu cepat nanti di antara kita ada yang membusungkan dada lalu berkata kalau nggak karena gue nggak jadi. Lah mungkin inilah tepat waktunya. Maksudnya tepat waktunya itu andaikan ya saat ya saya pikir ya. Andai kan 2019 Allah nolong kita misalnya dengan diberikan pemimpin yang setidaknya mereka lebih pro kepada Islam misalnya taruhlah, atau lebih banyak ulama-ulama yang berada di belakangnya misalnya taruhlah, atau sesuai dengan keinginan kita, yang mungkin akan waktu itu ada yang merasa bertepuk tangan atau bertepuk dada bahwasanya dia yang paling berjasa dan ternyata kita lihat memang ada model-model yang seperti itu. Model sama seperti 2024. Jadi menurut saya sih bukan Allah yang salah sih, tapi kita kita yang salah. Mesti introspeksi lagi ya, merajut ini kan nggak gampang. Iya, Ustaz. Ta'liful qulub. Kadang-kadang yang satu tujuan ya, pengen izul Islam muslimin aja masih berat. Nah, sekarang tantangannya lagi ada upaya ini memecah belah umat dari segi ajaran, jalan tapi masih bisalah diatasi gitu ya. Selama ada keikhlasan untuk bisa berdialog gitu. Dipecah belah melalui politik sudah, tapi kadang nggak mempan juga. Nah sekarang kultur pakai uang, pakai uang, tambang gitu. Iya. Ada agenda itu ya? Gimana? Saya juga bingung ini. Saya melihat ada yang mengingatkan saya begitu. Sampai kemarin Dr. Sobari itu bilang itu bukan pemerataan keadilan. Oke, benar. Ini mau ngajak sama-sama ngajak mencuri gitu. Benar. Apa komentar? Yang saya lebih khawatir ini adalah isu persatuan balik lagi, Ustaz. Jadi sepertinya orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka benar-benar sadar dan paham bahwasanya persatuan ini adalah penting banget bagi umat. Dan ini adalah isu satu-satunya umat kehilangan sekarang. Alias kalau andaikan persatuan ini kembali pada umat, itu kayak ngebuka singa, lalu kemudian di depannya ada kemudian mangsanya. Jadi artinya singa ini nggak perlu dilatih untuk apapun, dia sudah punya alami untuk kemudian menerkam mangsa-mangsanya. Nah Islam tuh cuma kurang satu aja, jadi checklistnya cuma kurang satu. Ekonomi udah bagus. Benar. Pinter ya. Jago iya. Checklist itu persatuan aja, Ustaz. Nah itu checklist satu-satu. Nah maka dibuat segala macam isu untuk memecah belah kaum muslimin. Persis. Mulai dari kemudian tadi fikih, lalu kemudian ekonomi, lalu politik yang paling besar. Kultur sekarang udah masuk, Ustaz. Kultur. Udah masuk ke kultur dan budaya. Tentang pertentangan, mohon maaf, Ustaz. Tentang keturunan Ba'alawi. Itu kan ngeri sekali, Ustaz. Dengan Wali Songo ya? Saya nggak peduli dengan apapun, Ustaz. Yang saya peduli cuma satu. Efeknya apa, Ustaz? Ini ngeri sekali. Ini efeknya ngeri. Nah, itu secara kultur kemudian dipecah. Lalu kemudian yang baru-baru, ini bukan baru sih, Ustaz. Udah agak lama. Dulu kalau misalnya Ustaz masih ingat, dulu ada satu masjid, Ustaz. Dulu ada satu masjid di Jakarta Barat, saat dekat rumah saya dulu. Itu ada satu Islamic Center terbesar ke Asia Tenggara katanya. Dikasih nama pada saat itu adalah Masjid Hasyim Asy'ari. Pada saat itu, sekali lagi Ustaz, mungkin kalau orang dengar ini, dan mungkin mereka melihat kita itu tendensius, mereka pasti ngelihat dengan cara yang lain. Tapi saya itu bukan orang NU ataupun Muhammadiyah. Saya cuma melihat dari cara pandang, ini berbahaya nggak sih bagi umat? Karena kalau misalnya ada satu masjid yang dibuat kemudian sangat mega sekali, lalu kemudian dikasih nama yang tendensius Hasyim Asy'ari, ini adu domba, Ustaz. Ini adu domba. Kita punya anak, Ustaz. Anak kita ada dua misalnya, satu gede, satu kecil. Lalu kemudian kita kasih anak kecil HP. Anak gede kita nggak kasih HP. Ya wajar kalau dia protes, Ustaz. Jadi kalau andaikan dia kemudian merasa ada sesuatu yang salah, jangan salahin dia. Dia
cuma korban daripada perbuatan bapak ibunya. Nah, negara juga sama, Ustaz. Negara ini menjadi bapak ibu bagi semua rakyatnya, apalagi organisasi-organisasi yang penting. Memberikan nama Hasyim Asy'ari bagi saya tidak bijak. Kenapa? Problematikanya nanti akan muncul. Kenapa? Ya, cara paling mudah memberikan identitas, satu merasa itu bukan identitas saya. Masjid Betawi, orang Sunda bilang kalau itu saya nggak boleh masuk. Orang-orang Jawa bilang kalau gitu saya nggak boleh masuk nih, gitu kan ya. Dengan memberikan seperti tadi, ini kan problematika juga, Ustaz. Maka bisa nggak sih memberikan nama yang lebih netral, ya, supaya orang tuh bisa berpartisipasi dan segala macam. Yang terakhir sama Ustaz, pemberian izin tambang. Yang bikin Ahok tuh. Ya, itu ada frame-nya ya. Benar, sangat kental karena pada saat itu ada yang memberikan kalau masih ingat gelar Sunan Kalijodo. Ya kan? Jadi artinya ini sangat kental sekali dengan politik ujungnya. Nah, balik lagi memecah belah karena Belanda itu kerjanya memecah belah, Jepang itu kerjanya memecah belah. Semua penjajah nggak mau orang-orang yang lebih banyak itu bersatu karena mereka tahu kekuatan di balik persatuan orang-orang banyak itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah tambang. Kita nggak melihat apapun, Ustaz. Tapi yang pertama adalah yang kita lihat dari segi persatuan. Ketika balik lagi satu di anak emas kan, maka yang lain pasti akan merasa bahwa saya bukan bagian daripada ini. Apalagi mungkin yang lain mungkin lebih punya kemampuan atau mungkin lebih perlu atau mungkin sesuatu yang lain. Ya ini agak-agak menurut saya gini. Dan di internal ormas Islam juga di kalangan pemimpin ormas itu kok seolah-olah ini Indonesia itu hanya NU dan Muhammadiyah. Kami kok nggak dianggap gitu. Benar. Dan bahayanya adalah orang-orang yang malas mikir. Dan memang sengaja disuruh untuk malas mikir dan jadi buzzer untuk itu. Ketika diprotes, orang-orang bilang, alah lu nggak dikasih aja protes, nanti lu dikasih juga diem. Nah ini adalah rangsangan-rangsangan orang nggak mau berpikir tadi. Untuk tadi balik lagi menimbulkan masalah, menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat. Padahal kalau kita lihat, ya Allah, yang profesional aja ngurus tambang, itu belum tentu benar loh. Belum tentu benar. Apalagi mungkin, mohon maaf kayak gini lah. Kalau saya, itu memang, saya udah bilang, saya Felix Yao adalah seorang penulis. Maka apa yang saya lakukan paling bagus adalah menulis. Kalau saya mendefinisikan diri saya seperti itu. Berarti kalau saya disuruh kemudian untuk misalnya main golf, saya pasti terlihat bodoh, Ustaz. Nah, itu problematikanya. Kita bentuk organisasi kita untuk apa nih? Nah, kalau kita bentuk organisasi kita untuk sesuatu, maka harusnya kita disuruh kontribusi dalam sesuatu itu. Jangan nyuruh ikan manjat pohon dan jangan nyuruh monyet berenang. Nah, ini memberikan sesuatu. Tapi balik lagi, ternyata kan kita tahu bahwa ini cuma kepentingan aja. Gitu. Tapi kalau misalnya dibalikin, loh kan nanti kan kita kolaborasikan dengan tetap izin itu untuk ormas, tapi pelaksananya, kontraktornya kan tetap nanti yang ditunjuk oleh si pemberi izin. Betul. Kan begitu. Tetap aja yang profesional kan, tetap profesional. Cuma kita dibagi di share keuntungan-keuntungan. Itu kalau zaman dulu ada peribahasanya, Sat. Kainnya kurang, mistarnya dipotong, Sat. Jadi kalau kainnya kurang ini penggarisnya yang dipotong. Artinya, loh, kalau seandainya ada sesuatu yang salah, kita lihat dulu problematikanya apa nih. Nah, selama ini pertanyaannya selalu gini, kenapa harus diberikan izin tambang itu pada ormas misalnya kan gitu. Nah, kalau misalnya nanti ormasnya nunjuk, pertanyaan kenapa nggak langsung ditunjuk sama negara aja? Itu balik lagi pertanyaannya. Terus untuk apa ada ormas itu di situ? Nah, berarti orang dengan sangat mudah dong bilang, oh berarti ada sesuatu yang didapat oleh ormas. Nah, kalau enggak, kenapa nggak langsung dikasih aja uangnya? Misalnya kalau memang ini adalah it's all about money misalnya, kenapa nggak langsung aja dikasih uangnya? Lebih mungkin terhormat begitu sih kayaknya. Nah, ini kan sekarang lagi rame tentang perjuangan Palestina ya. Antum sering menyampaikan juga baik di podcast maupun kajian itu tentang Baitul Maqdis. Nah, sekarang ini gimana caranya supaya sejarah Islam itu bisa dipahami dengan baik oleh umat, karena umat ini kan, mohon maaf, banyak yang tuna sejarah, yang nggak ngerti sejarah Islamnya seperti apa itu Baitul Maqdis, itu hanya kalangan tertentu dan kecil sekali segmennya yang mengerti perjuangan itu. Ya selebihnya kan dukungan misalnya terhadap Palestina sekarang, demonstrasi besar di mana-mana, itu kan hanya karena faktor dominan kemanusiaan, kasihan, FOMO. Nah, itu dia sebagai manusia gitu ya. Tapi kan kita sebagai Muslim mestinya lebih dari itu. Memandang ini bukan hanya sekedar masalah kemanusiaan, tapi ada masalah akidah di situ, ada masalah sejarah Islam, ada masalah warisan daripada Rasulullah SAW gitu. Nah, ini memasukkan sejarah ini ke dalam arus mainstream umat, dalam kurikulum ini gimana? Menarik. Saya coba untuk sedikit mengemphasize lagi.
Saya pernah pernah baca Profesor Abdul Fattah Al-Waisi yang meneliti 40-an tahun tentang Baitul Maqdis. Beliau pernah bertemu dengan pembesar-pembesar Hamas. Lalu kemudian beliau bilang, Anda punya sayap militer. Anda punya sayap politik. Sayap militer kita kenal dengan Izzuddin Al-Qassam itu, sayap militernya, sayap politiknya mungkin sekarang diketuai oleh Khalid Mish'al kalau saya nggak salah. Nah, tapi kalian nggak punya sayap pengetahuan. Padahal kata beliau, Rasulullah memulai dengan sayap pengetahuan dulu. Memulai dengan pengetahuan dan Rasulullah menghabiskan waktu paling lama di bidang ini. Untuk mendefinisikan ulang seperti apa Baitul Maqdis. Untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar terhadap Baitul Maqdis. Berarti pengetahuan ini kalau disamakan dengan gedung, itu sama seperti fondasi. Dan memang ini adalah yang paling less interesting, paling sedikit menarik. Karena setiap orang ketika pergi ke Al-Fahmu Institute misalnya, pasti akan bilang, wah ini keren banget. Di tengah-tengah pemukiman kayak gini ada gedung yang sedemikian besar. Apalagi visinya. Orang cuma lihat bangunannya aja. Tapi orang jarang melihat, ini fondasi seberapa dalam. Ini seperti apa bangun fondasinya? Cakar ayam kah? Atau bor pile kah? Atau seperti apakah? Orang nggak banyak tanya. Padahal itu yang memungkinkan bangun ini tegak. Bahkan bangunan 3 lantai itu beda jelas fondasinya dengan bangunan 5 lantai atau 30 lantai. Maka pembangunan fondasi ini adalah tadi, bagaimana ilmu-ilmu ini kemudian diinstal di tengah-tengah umat. Nah, pertanyaan seperti apa sejarah yang diinstal? Menarik untuk menjawab itu adalah kita bertanya dulu, kenapa sejarah bisa tidak diminati? Atau pelajaran-pelajaran sejarah atau yang semisalnya di kelas itu tidak diminati. Maka kita bilang boring banget tuh. Boring, belajar sejarah. Maka kita bilang gini, membuat pelajaran sejarah itu tidak diminati atau bahkan tidak disukai oleh orang, itu adalah sebuah tindakan kriminal. Karena kenapa? Karena kok bisa sejarah itu jadi tidak diminati. Nah, kan padahal gitu. Menikmat itu. Betul. Berarti yang pertama adalah gurunya, Karena kalau gurunya menarik, semua pelajaran jadi menarik. Yang kedua, ini faktor internal, misalnya gurunya. Yang kedua, cara penyampaiannya. Yang ketiga, apa yang relate bagi orang. Karena di sekolah-sekolah sekarang itu cuma yang diajari adalah what and how. Bagaimana sejarah, apa itu sejarah, dan bagaimana sejarah itu terjadi. Maka orang-orang bilang, aku malas belajar sejarah, karena semuanya soalan angka. Kapan Pangeran Diponegoro itu melakukan penyerangan ke Batavia? Dan bilangnya itu masa lalu. Masa lalu. Jawabannya setelah maghrib, kan 1836 ya gitu kan, atau 18 Artinya itu orang pusing bikin sejarah kan orang pikirin angka. Dan mereka nggak suka. Tahun angka. Tapi yang satu yang jarang disentuh adalah why. Jadi pertama adalah kualitas pengajarnya, yang kedua adalah cara pengajarannya, yang ketiga nggak relate sama orang. Jadi relate-nya apa sejarah? Padahal di dalam Islam, Rasulullah ketika mendapatkan permasalahan selalu Allah bawa kepada sejarah. Sejarah masa lalu. Ketika Rasulullah sedih, diceritakan kisah Yusuf. Ketika Rasul kemudian merasa kemudian sedih lagi, diceritakan Musa dan seterusnya. Bahkan di dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sejarah Yahudi Nasrani. Sejarah adalah tentang orang berlalu sebelum kita. Nah, maka pertama adalah pengajar, lalu kemudian cara pengajarannya, dan kemudian relate-nya dengan orang. Nah, lucunya begini, kita ini orang Islam, umumnya ya, bangsa-bangsa dunia ketiga dalam arti negara berkembang, itu menikmati, merasakan nikmatnya produk-produk teknologi Barat. Padahal Barat itu sendiri itu sangat kuat loh dalam masalah sejarah. Betul. Mereka penelitiannya, bahkan bukan hanya meneliti tentang sejarah bangsa mereka, tapi bangsa yang akan ditaklukkan, bangsa-bangsa Timur Oriental, maka lahirlah Orientalisme. Itu dikaji, antropologinya, sosiologinya, sejarahnya dikaji. Itu menjadikan mereka bangsa yang kuat dan dominan. Nah, kita nggak suka sejarah itu gimana? Lebih tepatnya kita dibuat untuk tidak suka sejarah, Makanya yang kedua adalah faktor eksternal. Kita dibuat tidak suka sejarah karena mereka tahu sejarah itu seperti sebuah akar. Bukan kebetulan ketika orang Indonesia menggunakan kata syajarah sebagai asal kata daripada kata sejarah, seperti pohon. Karena pohon itu sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang paling bermanfaat, yang paling penting di dalam pohon itu. Maka sejarah adalah tidak kelihatan lagi, tapi dia paling penting, yang menentukan identitasnya apa. Orang-orang bilang begini, kalau dia pohon duren, maka akan menghasilkan buah duren, kalau dia kaktus, dia akan menjadikan juga duri, tergantung yang nyerap apa. Karena yang datang sama air hujan. Nah, jadi sejarah itu kayak akar yang menyebabkan kita tuh punya nilai sesuatu. Apapun yang datang pada kita, selama kita punya roots atau sejarah yang benar, itu akan menghasilkan sesuatu dengan identitas kita. Nah, cara paling mudah untuk membuat orang tuh goyang dan bisa ditarik ke sana kemari adalah akarnya potong. Nah, maka ini disengaja. Nah, maka diberikanlah entertainment yang bersifat mengalihkan orang daripada sejarah. Dari sejarahnya. Atau memodifikasi sejarah. Kayak Dracula tuh. Nah, Dracula itu modifikasi sejarah. Kan? Tapi yang paling berkaitan dengan Indonesia adalah justru yang praktikal,
Iya. Kancil mencuri timun. Nenek moyang seorang pelaut tuh, Ustaz. Iya. Dan segala macam. Mungkin itu supaya bangga, Ustaz ya. Tapi kebanggaan itu jadi hilang karena kita taunya masa lalu kita tuh adalah sesuatu yang buruk. Jadi dihilangkan akar sejarah atau dimodifikasi akar sejarah. Yang paling penting adalah sejarah Islam. Yang kemudian diceritain, Ustaz, udahlah nggak usah bahas tentang khilafah, nggak usah bahas tentang khalifah, nggak usah bahas tentang pembunuhan semua itu. Atau kata Hamka, orang taunya sejarah kejayaan Majapahit, Sriwijaya, atau Demak itu yang menyebabkan Majapahit itu runtuh. Betul. Padahal justru kekuatan Islam ini yang sebenarnya yang menopang ke Majapahit waktu itu. Benar. Dan kedamaian yang diciptakan seperti apa? Persis seperti orang ngomong Baitul Maqdis, Ustaz. Itu memang tempat yang selalu terjadi konflik di situ. Udahlah sampai akhir zaman. Saya bilang gini, lu pernah belajar sejarah nggak sih ngomong kayak gitu? Kalau lu pernah belajar sejarah, harusnya lu tahu ribuan tahun Islam menunjukkan kedamaian dan menjadikan kota ini sebagai sebuah contoh kedamaian bagi seluruh dunia, sebuah pembelajaran kedamaian. Nah, ini cara pandang ini karena kenapa? Karena belajar sejarah yang salah tadi, Ustaz. Dan orang yang nggak pernah belajar sejarah, jangankan sejarah masa lalu, yang modern saja, itu pasti akan ngangguk-ngangguk iya apa yang diomongin si Abu Janda kan? Kurang ajar itu kan. Memang, Ustaz. Itu kan versi Israel plot itu 100% itu. Kalau kita nggak tahu sejarah, jangan nggak usah jauh-jauh lah ratusan tahun. Ini 100 tahun yang lalu. Ya, kita nggak tahu itu. Yang lalu kita kita nggak tahu. Akhirnya bisa apa yang terjadi di Oslo, ini kan. Kemudian Camp David 2 tahun 2000. Kemudian Deal of Century yang dekat aja itu kita nggak paham. Gitu. Makanya menarik mengamati perlawanan atau resistance terhadap Palestina ini, resistance soalan Palestina ini adalah bahwasanya orang-orang yang memperjuangkan itu adalah orang-orang yang literasinya tinggi. Maka kalau kita lihat orang-orang yang literasi tinggi, mereka banyak sekali bermunculan orang-orang yang peduli dengan Palestina karena mereka literasi tinggi. Tapi kebanyakan orang-orang yang literasinya rendah beralasan kayak tadi, udahlah ngurusin diri sendiri aja dulu. Ini orang yang literasi rendah karena malas mikir. Cara paling gampang adalah kalau misalnya kita dihadapkan dengan sesuatu perkara yang berat, maka kita mundur. Itu kata-kata mundur, Ustaz. Udahlah yang penting kita masih selamat. Udahlah yang penting kita ujungnya ke diri kita sendiri. Tapi nanti kalau orang-orang yang sama, Ustaz, dihadapkan dengan permasalahan di Papua misalnya, dia akan bilang, emang Jakarta nggak ada masalah? Emang Bogor nggak ada masalah apa? Nanti kalau di Jakarta ada masalah, Ustaz, dia bilang, di RT gue juga banyak masalah. Ketika di RT dia menuntut untuk dia ngambil solusi, dia akan bilang, rumah gua aja belum selesai. Jadi orang-orang kayak gini malas mikir. Ya, jadi yang kayak gini, Ustaz, ya udahlah, kalau saya kadang-kadang mungkin diajak main bola aja, Ustaz. Dan bukan ciri Muslim sebenarnya. Benar. Itu. Muslim itu kan dia peduli kepada umatnya, peduli pada sekelilingnya, belajar dari masa lalu untuk menciptakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Gitu. Makanya diajak main bola aja, Ustaz. Terus kita cari sepatu yang spoolnya agak tinggi, Ustaz. Iya. Terus di-tackle, Ustaz. Nah, itu dalam sejarah itu begitu ya. Jadi menarik ini supaya kemarin kita juga kan pengen bagaimana materi-materi sejarah ini juga harus jadi menarik. Nah, maka itu tadi, Sat. Berarti solusinya adalah sebaliknya, Sat. Menjadikan sejarah itu relate dengan mereka. Misalnya contoh gini, Sat. Tapi di pesantren itu, yang paling kurang dipelajari justru sejarah. Padahal itu yang ngikat semuanya. Misalnya Muqaddimah Ibnu Khaldun itu nggak dipelajari. Benar, Sat. Tarikh Baghdad, Tarikh Dimash, ya. Tarikh Kabir Imam Tobari itu Al-Bidayah wan Nihayah itu nggak dijadikan kurikulum pesantren. Itu dia. Sat. Kebanyakan fikih, akidahnya pun ilmu kalam, ilmu kalam sama ilmu alat. Benar, Sat. Makanya. Kenapa ya? Nah, jadi gini, ini contoh yang sangat menarik, Sat. Kalau Ustaz perhatikan, Sat, semua wibu, Sat, dan semua yang suka K-pop, Sat, biasanya mereka sangat aware dengan sejarah orang-orang yang mereka idolakan, atau sejarah yang mereka suka. Contoh, Sat. Kalau antum ketemu anak-anak ARMY, Sat, tanya tuh sama anak-anak ARMY, Sat. Ini fandomnya BTS. Sat. Nah, ini tanya satu-satu orang ini sejarahnya kayak apa. Itu mereka bisa menyebutkan dengan sangat detail, Sat. Karena mereka suka, Sat. Mereka punya why-nya. Yang diajarkan sekolah sekarang tentang sejarah cuma what and how. Gak ada why, Sat. Sama ketika kita tanya tentang anak-anak wibu, Sat. Kita tanya tentang misalnya bagaimana perkembangan Super Sentai misalnya, Sat. Perkembangan heroes ini. Mereka jelasin, ada 3 masa nih. Pertama adalah zaman Showa, yang kedua adalah zaman Reiwa, yang ketiga Heisei dan segala macam. Itu mereka tahu semua, Sat, sejarahnya, Sat. Ini dimulai dari ini sampai ini nih zamannya ini. Ini zaman ini. Kalau orang sudah suka, Sat, sejarah itu adalah is emas. Sesuatu yang harus mereka kuasai. Nah, berarti
pesantren mungkin pada saat ini belum sampai ke titik mereka benar-benar merasa bangga dengan Islamnya. Kalau orang merasa bangga dengan Islamnya, dia pasti ngorek sejarah. Ya, apalagi sekarang kan pendidikan ya, pendidikan kita ini kan pragmatis. Betul. Dulu link and match, sekarang apalagi lah kampus merdeka, belajar merdeka. Betul. Itu kan untuk mengisi pasar kerja. Benar, Sat. Itu bukan benar mendidik manusia jadi pejuang, jadi mandiri gitu ya, memiliki. Jadi kita tuh belajar itu dibatasi oleh kepentingan industri. Gitu. By the way, Sat, saya boleh nanya, Sat? Ya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh ketika dia mendirikan pendidikan itu, beliau men-state nggak sih, Sat, tujuan pendidikan itu apa, Sat? Tujuan pendidikan tidak men-state. Tidak men-state. Apa misalnya karakter apa yang pengen dimunculkan atau apa? Karakter pendidik ya. Kalau karakter pendidik beliau selalu concern itu. Selalu concern karakter pendidik. Tapi output yang kira-kira beliau inginkan apapun kalian jadi apapun kalian itu harus punya kebanggaan terhadap agama. Kemudian itu karakternya. Menghidupkan agama. Anda jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa? Itu harus memperjuangkan agama. Nah, itu yang diinginkan oleh Ahmad Dahlan. Itu kata kuncinya, Mbak Tisar. Karena saya pernah baca bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika beliau berhaji, itu beliau mendapatkan inspirasi untuk membangun pendidikan nir penjajah. Jadi beliau itu ketika yang saya dapat saat beliau melihat Indonesia ini kemudian penjajahan itu dimasukkan dalam pendidikan, maka beliau mau membuat pendidikan nir penjajah. Alias kalau kita tahu penjajah kalau mau menjajah ya pasti dia akan menyebarkan pemikiran sehingga orang tuh terhegemoni secara pemikiran, dia senang dengan penjajahan. Kayak kita sekarang saat lihat bule seneng saat. Ini kan penjajahan nih, Sat. Nah, maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi kalau misalnya state-nya adalah karakter agama, berarti ini yang kemudian tidak ada zaman sekarang. Sekarang tadi balik lagi, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita sekolah? Untuk bisa mendapatkan materi, bekerja. Maka pendidikan sekarang materialisme. Yang dikatakan lulusan sekolah kami bagus-bagus. Kenapa? Ada yang S3 di Amerika, ada yang kerjanya di perusahaan ini, ada yang kerja di perusahaan ini. Maka orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke universitas ini atau sekolah ini karena lulusannya kerja di tempat-tempat yang gajinya 3 digit. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya adalah permasalahan. Semua materi. Betul. Karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah, saya sering bilang sama istri saya, kalau anak kita nanti dia nggak kerja karena memang nggak pintar, kira-kira gimana? Istri saya bilang ya nggak ada masalah. Sampai kita mati kita ngasih makan dia terus gimana? Nggak ada masalah. Dia nggak nikah-nikah gimana? Nggak ada masalah. Jadi masalah bagimu apa sih? Sehingga kamu coret dia dari kakak. Kalau dia murtad. Atau kalau dia durhaka sama kita. Nah berarti ternyata value kita yang paling penting adalah itu tadi. Tapi kemudian value yang lain, dia melihat anaknya mendadak jadi tidak berharga gara-gara dia lihat anak tetangga sudah diterima di perusahaan internasional, sementara anaknya cuma jualan misalnya jualan. Atau bisa analoginya bisa juga kepada perempuan. Ya. Banyak yang tidak rela menjadi ibu rumah tangga. Benar. S3 kok. Eman-eman lah, masa jadi ibu rumah tangga. S1 dokter, insinyur, kok cuma ngurus rumah tangga. Iya. Padahal dia nggak tahu ngurus rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Iya. Dan mendidik generasi. Betul. Untuk jadi sukses. Tapi ada yang mengatakan nggak mungkin ada anak yang sukses tanpa ibu yang sukses. Tapi kriteria sukses ibu ini apa? Antum sepakat nggak kalau ibu yang mendidik anak itu kriteria suksesnya itu harus bekerja? Kalau saya tidak melihat begitu. Karena balik lagi kita pernah ngobrol-ngobrol sama beberapa asatidz dari pimpinan pondok pesantren, dan kita berpikir apa sebenarnya problematika pada saat ini. Maka kemudian ada yang menyitir bahwasanya kerusakan daripada orang-orang munafik termasuk Yahudi dan segala macam adalah liyuhlikal harsa wan nasl, adalah melakukan perusakan terhadap al-hars wan nasl. Yang kemudian kalau kita artikan al-hars ini adalah ladang pertanaman, sedangkan an-nasl ini adalah offspring dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia hewan ternak. Tapi saya agak mikir kalau hewan ternak nggak masuk, Ustaz. Karena mungkin yang dimaksud dengan hewan ternak adalah offspring, keturunan. Jadi lebih tepatnya adalah yang saya baca itu ada tafsirnya offspringnya artinya benih, Ustaz. Jadi merusak tanah dan merusak benih. Dan ini masuk dengan filosofi Quran, bahwasanya nisa hukum harsul lakum, bahwa perempuan itu seperti ladang dan kita yang bawa benihnya, Ustaz. Itu masuk, Ustaz. Karena kita bercocok tanam, Ustaz. Betul. Artinya kalau tanah itu sudah rusak, habis itu kemudian apapun yang ditanam di atasnya. Jadi benih sehebat apapun kalau tanahnya rusak nggak bisa tumbuh. Habis. Mendingan benihnya biasa aja, tapi tanahnya subur, Ustaz. Daripada tanahnya rungkat,
benihnya itu benih unggul, Ustaz. Itu tumbuh kecambat terus mati, Ustaz. Nah, makanya kemudian perempuan yang subur itu penting. Nah, subur ini seperti apa? Banyak yang kemudian sudah disampaikan oleh Rasulullah. Apa ciri khas sebagai wanita yang sukses dalam tanda kutip? Ya kalau yang paling muda 4 sikap. Kalau dia sikapnya masih anak-anak, dia seperti Fatimah. Kemudian dia jadi seorang gadis, maka dia seperti Maryam. Ketika dia jadi seorang ibu, maka dia menjadi seperti Bunda Khadijah. Kalau dia mendapatkan na'udzubillah min dzalik, gitu kan, ujian seperti Firaun, maka dia menjadi seperti Asia. Nah, ini adalah yang paling rendah ya. Maksudnya bukan yang paling rendah, tapi standar umum dari Rasulullah. Jadilah wanita seperti ini. Inilah ciri-ciri wanita yang sukses. Karena mereka, kalau Maryam adalah sebaik-baik wanita di dunia, maka Khadijah adalah sebaik-baik wanita di surga. Maka cukup mereka sebagai standar kesuksesan. Iya, itu standar kesuksesannya. Terus ada orang bilang, tapi Khadijah kan adalah seorang juragan. Ya nggak ada masalah. Pedagang. Kalau memang kamu memang merasa bahwasanya kamu mempunyai naluri di bidang perdagangan seperti istri saya, Ustaz, istri saya jualan online misalnya, maka dia boleh melakukan itu. Islam tidak pernah melarang wanita untuk bisa bereksplorasi dengan dirinya, selama dia tidak meninggalkan kewajiban utamanya. Iya. Nah, kadang orang menyoroti juga nih, tadi kan bicara pendidikan ya. Lembaga pendidikan Islam ini kok dalam tanda petik quote and quote kok mahal ya. Padahal belum ada indikator bahwa itu lembaga itu sudah berhasil atau tidak sukses atau secara kualitas. Betul. Misalnya kalau sekolah-sekolah Kristen, ya udah kelihatan lah. Tapi kan harganya juga menyesuaikan dengan kualitas. Benar, Ustaz. Nah, sekarang masalahnya, kenapa lembaga-lembaga pendidikan Islam ini kok belum kualitasnya sehebat kayak yang sebelah? Kok udah mahal gitu? Kadang-kadang ada yang bertanya, protes ke saya, Ustadz, itu kok daftar pesantren itu kok satu lembar ngisi formulir aja 600.000. Betul. 1,5 juta, lebih mahal dari harga saham dong. Benar. Satu lembarnya. Lebih mahal daripada harga bakso. Harga bakso. Ya. Balik lagi jadi gini, Sat. Kita perlu state bahwasanya pendidikan berkualitas itu mustahil murah. Itu mustahil menurut saya secara pribadi, Sat. Karena begitulah yang dicontoh oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengganti tahanan dengan mengajarkan baca tulis. Berarti kan ada nilai ketika ada, kalau sekarang lagi, dan itu mahal tuh, Sat. Membebaskan tahanan. Benar. Karena kalau sekarang lagi in bahasanya ransom, Sat. Jadi ransomware. Jadi ransom itu digunakan untuk pendidikan. Berarti ada bagian daripada APBN negara pada saat itu yang digunakan oleh Rasulullah untuk jatah pendidikan, dan itu bukan main-main, besar sekali nilainya. Nah, untuk mengajarkan baca tulis, berarti dianggap sebagai perkara yang sangat penting sekali. Berarti tidak ada pendidikan murah, itu nggak ada. Nggak ada. Karena pendidikan murah itu biasanya akan berkorelasi dengan guru yang seadanya. Kayak sekarang misalnya, ini guru seadanya, Sat. Ya, pendidikan kualitas juga kan itu misalnya murah negeri, kan disubsidi besar oleh negara kan. Nah, tapi tetap aja kurang, Sat. Tetap. Iya. Karena saya lihat sekarang saya punya beberapa teman guru, Sat, dan saya sangat prihatin, dan saya berpikir gini, gimana caranya dia bisa untuk ngajar dengan baik kalau dia masih harus mikir tentang keluarganya. Nah, ini kan sangat paradoks ya, Ustaz. Kita menginginkan sesuatu yang terbaik bagi anak kita, tapi kita nggak mau mikirin orang yang ngajarin anak kita. Nah, tapi di dalam Islam itu benar-benar dipikirin tentang pendidikan. Berarti pertama adalah tidak ada harga murah untuk pendidikan berkualitas. Pertanyaannya adalah pendidikan berkualitas ini ditanggung oleh siapa? Nah, kalau misalnya di zamannya Islam dicontohkanlah misalnya dengan universitas wakaf seperti Al-Azhar, atau misalnya seperti tempat-tempat lain di Turki yang berbasiskan wakaf. Berarti kalau pemerintahnya tidak mampu, maka pemerintahnya bisa membuat sebuah kondisi sehingga masyarakat berpartisipasi. Nah, masalahnya, Ustaz, kalau di kita nggak akan mau berpartisipasi, Ustaz, karena kita nggak percaya dengan pemerintah. Contoh, pemerintah bilang, ayo kita wakaf uang, kan pernah tuh, Ustaz. Kenapa kita nggak mau respon? Karena kita khawatir. Lu ngurus yang sudah jelas aja nggak jadi. Apalagi ngurus yang belum jelas gitu kan ya. Masa trial and error kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat Utsmani, itu jantungnya adalah wakaf. Bank syariah ada besar, tapi ada distrust. Benar. Muhammadiyah mau narik duitnya kan gitu kan. Terus dibilang nggak ngaruh lagi. Nah itu kan sudahlah distrust, terus kemudian ngasih tuh info yang tidak benar lagi. Menurut saya adalah sesuatu yang ya jangankan 400 triliun. Kita mau narik lebih daripada 100 juta suruh bikin surat pernyataan. Pernyataan. Nah, artinya kalau balik lagi ke situ berarti ada distrust. Nah, berarti pendidikan ini harusnya dikelola seperti apa? Nah, itulah kemarin saya sempat kemudian mengatakan ya setidaknya menurut saya secara pribadi, ya pemerintah harus legowo sih, belajarlah sama Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah 171 loh. Saya bilang ini kan
tinggi sekali tinggi sekali angkanya dibandingkan dengan pemerintah yang berapa 160-an untuk PTN ya. PTN 160-an. Saya bilang ini kan sesuatu yang sangat luar biasa dan ternyata tidak ada komplain. Muhammadiyah bilang kita harus menaikkan ini ya. Bahkan bisa bernegosiasi dengan wali mahasiswa, bayarnya nggak harus pakai uang di daerah tertentu kan. Betul, dan itu adalah sesuatu yang mungkin sudah dijalani dan user experience lah Ustaz. Nah ini kan bisa untuk berbicara ke sana. Nah tapi kalau balik lagi, kita harus berpikir bahwa memang tidak ada pendidikan yang bersifat gratis. Kalaupun ada yang gratis ataupun murah, berarti kita harus tahu siapa yang mau untuk menanggulangi itu. Persoalannya, oke, mahal, inginnya berkualitas, tapi lembaga itu tidak juga memberikan kualifikasi seperti misalnya sekolah-sekolah tetangga yang memang wajar dia mahal, tapi betul gitu, maksudnya pendidikannya ketat gitu. Dan kalau gitu kita harus lihat dulu karakteristik suksesnya apa. Balik lagi ke yang tadi. Nah contoh misalnya ya, ada satu sekolah dikatakan sekolah mahal tapi dia wajar mahal. Kenapa? Karena orang-orangnya misalnya juara fisika, juara biologi, juara kimia dan segala macam, keterima di luar negeri dan segala macam. Nah kalau itu adalah indikasinya, bagi saya itu nggak fair. Karena balik lagi, saya pernah ditanya sama kepala sekolah tempat anak saya sekarang, kok antum memilih sekolah ini, kata dia kan gitu kan ya, bukankah antum harusnya memilih sekolah yang lain bagi dia gitu, atau memilih sekolah yang lebih ini lagi, lebih perfect lagi dalam tanda kutip. Saya bilang keperluan saya adalah sekolah ini, maka yang saya cari adalah sekolah karena anak saya sekolahnya nggak terlalu serius, maksudnya ini bukan sekolah yang biasa, dia lebih banyak interaksi di luar, kemudian dia tidak homeschooling juga sih Ustaz, karena kita nggak mampu Ustaz kayaknya kalau homeschooling. Jadi kita sekolah ke tempat yang memang kita perlukan, karena bagi saya yang tidak ada negosiasi adalah karakter. Maka karakter itu jadi lebih banyak mementingkan karakter. Mungkin hafalannya tidak terlalu banyak. Mungkin kemudian dia tidak menjadikan orang yang pintar matematika sebagai sebuah indikasi kesuksesan. Tapi yang dijual dalam tanda kutip di sana adalah anak-anak lebih banyak bermain, anak-anak lebih banyak mengerti karakter, how to deal with others dan segala macam. Dan yang paling penting adalah tidak melibatkan orang tuanya terlalu banyak. Saya kemarin menyampaikan materi kajian di salah satu masjid di kementerian Dirjen Keuangan itu tentang pendidikan ya. Lalu saya bandingkan dengan Yahudi. Yahudi ini itu bermigrasi ke Amerika itu kurang lebih baru 100 tahun. Nggak lama mereka. Tapi mereka di generasi ketiga itu sudah banyak sekali menempati pos-pos penting di Amerika. Peraih Nobel. Iya, peraih Nobel. Bukan hanya itu, di sektor politik. Dan mereka dominan di kementerian-kementerian strategis. Iya, sampai sekarang. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Pentagon, ya. Kemudian Federal, Bank Sentral. Ya, Federal Reserve. Federal Reserve, sama satu lagi National Security. Ya, Dewan Keamanan Nasional. Itu dominan sekali Yahudi ini. Padahal komposisi mereka di masyarakat Amerika itu cuma berapa? Cuma 6 juta, cuma 7 juta warga saja. Nah, akarnya itu kalau diselidiki adalah bahwa mereka itu mementingkan pendidikan ketika awal pertama migrasi ke Amerika. Benar. Gitu. Investasi ya. Lo orang tua boleh miskin lah. Yang penting anak lo pendidikan bagus. Gitu. Betul. Nah, ini yang kurang di kita. Nah, sekalian saya mau tanya, ini gimana nih? Ini kan Islamisasi di Barat itu kan cukup pesat. Islam itu agama paling besar perkembangannya dan paling cepat di Eropa, Amerika, Australia sebagainya. Tapi mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan Yahudi, itu secara kualitas kita masih kalah. Jauh. Ya, kan kita berharap nih diaspora Muslim di negara-negara Barat itu mestinya kan mereka juga sudah ratusan tahun ada di Amerika, di Eropa. Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Arab, Syria, Mesir itu udah generasi ketiga sekarang di Amerika dan Australia. Tapi kenapa semangat mereka itu tidak seperti Yahudi gitu? Pertama mungkin karakter Ustaz. Yang lain adalah saya pernah baca satu research dari Pew. Pew Research itu merilis tentang yang 2050 Ustaz. Saya kan Ustaz juga udah pernah baca the fastest growing religion all over the world.
bahwasanya Islam tuh menjadi agama yang paling besar perkembangannya, dan mereka memberikan bahkan jumlahnya mengalahkan itu ya. Iya, Kristen pada tahun 2050. Dan mereka memberikan sebuah kayak apa ya, peringatan bahwasanya Islam itu akan jadi agama yang paling banyak penganutnya. Tapi tantangannya adalah pada education. Karena itulah orang-orang yang convert ke dalam Islam itu bisa jadi karena education, tapi yang dalam tanda kutip juga meninggalkan itu karena education. Yang paling ngeri saat yang saya baca adalah Indonesia. Indonesia 2050 sudah tidak jadi lagi negara muslim terbesar. Karena sekarang juga sudah tidak sebenarnya. Tidak lagi jadi negara muslim terbesar. Kenapa? Karena Indonesia itu sebenarnya dari segi tren itu di bawah tren. Jadi dari segi tren perkembangan Islam, Indonesia itu di bawah. Artinya kalau andaikan kita itu normal aja, harusnya kita tetap jadi nomor 1. Nah, kenapa? Balik lagi karena education, Ustaz. Kalau kita bahas tentang education, Ustaz, kemarin ada fakta yang mencengangkan, Ustaz. Bahwasanya S1, S2, S3 digabung itu cuma 6% di Indonesia. Jadi kita bisa bayangin, Ustaz. Ini menarik, bukan saya ngomong, Ustaz. Jadi aman, karena bukan saya ngomong. Yong Lex tuh pernah bilang gini. Yong Lex itu yang di download, acara download itu, dia seorang influencer, dulunya dikenal sebagai anak Badung, sekarang juga kayaknya. Nah, jadi dia pernah bilang gini, demokrasi itu kalau mau berlaku itu minimal harus di tempat orang-orang yang literasi pintar. Dan kita memang selalu ngomong gitu. Tapi di tempat yang orang-orang dalam tanda kutip tidak punya literasi, maka suara satu profesor, suara satu doktor itu sama seperti suara satu orang nggak sekolah. Artinya apa? Kita mau berharap apa dari Indonesia? Dalam pilihan-pilihan mereka, termasuk pilihan politik mungkin, ketika kemudian yang punya gelar S1, S2, S3 itu cuma 6%. Padahal S1 kayak saya aja nggak ngerti apa-apa tentang pertanian. Gitu kan. Artinya ini kan sesuatu yang kadang-kadang membuat kita berpikir agak aneh ya. Kenapa? Karena secara literasi itu ternyata tidak mengubah. Nah, kalau kita kembalikan lagi, orang-orang bilang gini, sekali lagi ini bukan kata saya. Karena kemiripan karakter, orang-orang bilang orang Cina tuh kayak Yahudi Timur, karena memang dari awal kita benar-benar tidak ada kompromi tentang pendidikan. Pokoknya anak kita harus sekolah. Meskipun kita harus susah, tapi anak kita harus sekolah. Karena bisa mengubah kita adalah pendidikan. Nah, sayangnya ini yang tidak ada di dunia Muslim. Karena banyak salah paham tentang Islam. Dan imigran Muslim yang ke Barat itu karena masalah ekonomi. Betul. Mereka ingin jadi pekerja. Benar. Pekerja kasar, buruh. Nggak peduli lagi dengan grade keilmuan, S1, S2 nggak penting. Dunia. Karena sudah dapat gaji, salary per jam. Nah, itu dia, tapi ini kan tidak terjadi dulu, Tidak terjadi. Dulu Islam menjadi mercusuar ilmu, sains ataupun segala macam ilmu keduniaan. Tapi semenjak ini tidak ada lagi motivasinya, alias agama ini tidak menjadi motivasi bagi orang-orang Muslim, mereka kehilangan itu semua. Jadi artinya mereka ketika punya agama Islamnya yang lebih kepada menjadi candu dalam pikiran mereka. Udahlah, nggak apa-apa, nggak penting pintar, yang penting masuk surga. Nggak penting pintar, yang penting kamu itu berbakti sama saya dan segala macam. Nah, ini problem-problem yang terjadi membuat mereka akhirnya ketinggalan dalam perkara-perkara duniawi. Nggak penting pintar, yang penting punya duit, punya cuan gitu. Betul, nggak penting. Dan sekarang lebih parah lagi, orang-orang, mohon maaf, ya, ketika ngelihat orang yang ketika melihat orang-orang yang pergi haji misalnya, para influencer pergi haji, orang-orang bilang apa tau nggak, di kalangan anak-anak muda, benar kan? Nggak penting beragama tuh, yang penting tuh punya duit. Kalau lu udah punya duit, lu bisa haji. Daripada lu taruhlah lu ngerti soal agama, lu kapan haji? Karena melihat haji itu sebagai pencapaian. Ujungnya semua material. Dan balik lagi ketika orang akhirnya melihat tadi agamanya nggak dapat, dunianya nggak dapat. Akhirnya orang-orang lihat ustadz-ustadz ternyata juga sama aja. Berlomba-lombanya tentang apa yang paling mereka miliki dalam bidang duniawi. Nah, terus mereka mau lihat kemana lagi? Nah, anak-anaknya akhirnya melihat ya dunia aja lah kalau gitu. Iya. Masya Allah. Ya. Jadi menurut antum ini sekarang gimana nih roadmap dakwah kita? Kan memang kan kata Rasulullah juga kan Konstantinopel sudah ditaklukkan. Betul, Ustaz. Ya. Yang tersisa ini kan Roma. Nah, kalau berkaca kepada hadis itu kan Roma itu yang terakhir ditaklukkan, berarti kan perlu ada usaha, akselerasi dan usaha kita bagaimana Islamisasi itu terjadi sehingga penaklukan Roma itu memungkinkan terjadi. Kita berharap kepada gelombang imigran Muslim yang ada di Eropa, di Amerika, dan berharap mereka bisa memfokuskan dirinya kepada peningkatan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Betul. Generasi itu sehingga bisa
Islamisasi itu bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya, sehingga ditakuti, disegani. Nah, kira-kira apa ini roadmap kita buat melakukan penguatan dakwah? Ini berhubungan dari awal pembicaraan kita tentang persatuan, Baitul Maqdis, permasalahan Indonesia dan segala macam. Secara sejarah, Ustaz, saya melihat bahwasanya kenapa sejarah itu pertama ada, Rasul itu menyampaikan kepada kita agar kita mengulangi. Maka ittiba itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak tahu siapa yang diikuti atau seperti apa kemudian itu terjadi. Maka pembelajaran saya terhadap sejarah setidaknya membawa saya pada satu titik bahwa kebangkitan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada syarat-syaratnya. Nah, kenapa Dr. Majid Al-Kilani itu menulis Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin. Jil ini adalah sebuah generasi, berarti bukan orang. Dan beliau dengan sangat nyata menulis dalam bukunya, selama kita masih berharap pada orang, berarti kita masih jauh daripada kebangkitan. Berarti berharapnya harus pada generasi. Sebagaimana ada seorang ustadz dari Mesir, Al-Azhar, dia pernah mengatakan begini, kalian bertanya di mana Salahuddin ketika zaman sekarang. Pertanyaannya, kalau Salahuddin muncul di depan kalian, apakah Salahuddin akan membebaskan Baitul Maqdis? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena dia harus memimpin siapa? Masa dia harus memimpin Felix? Tidak kualifikasinya untuk dia pimpin gitu maksudnya. Saya lemah. Saya tidak punya kualifikasi seperti pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin di zamannya membebaskan Baitul Maqdis, atau Umar ketika membebaskan Baitul Maqdis. Dan ulama-ulamanya bersatu waktu itu, ya kan? Kualitasnya nggak ada, Ustaz. Gimana? Salahuddin ada, bingung juga dia, Ustaz. Bingung juga Salahuddin ini ustadznya beda-beda semua ini. Gue sendirian gitu. Artinya dia tidak bisa untuk melakukan itu. Nah, maka kebangkitan generasi ini terjadi lewat apa? Ulama-ulama bersepakat munculnya Imam Ghazali, kemudian menginspirasi beberapa ulama-ulama lain untuk kemudian melakukan hal-hal yang sama. Ini adalah kerja generasional juga. Makanya bukan sebuah kebetulan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksakan Usamah bin Zaid untuk melanjutkan Zaid bin Haritsah untuk kemudian dalam satu proses pembebasan Baitul Maqdis. Artinya kalau 17 tahun itu mau dijadiin pemimpin boleh, tapi jangan wapres. Kirim pasukan ke Baitul Maqdis. Itu hadisnya. Yang penting itu sebenarnya mempermudah. Bukan membuat usianya muda. Semua bisa juga kan, tapi kan harus ada kualifikasi. Dan ke Baitul Maqdis, Ustaz. Maka harusnya ceritanya harusnya lebih diperjelas lagi. Ini 17 tahun dijadiin pemimpin untuk apa? Gitu kan ya, bukan untuk jadi wapres, tapi untuk jadi pemimpin untuk membuka jalan menuju Baitul Maqdis. Nanti kalau orang dengerin, lu iri sih dan segala macam, ya udahlah ya, kita nggak peduli. Nah, tapi itu yang berikutnya berarti jalan menuju persatuannya adalah jalan generasional. Bahwasanya Nizamul Mulk, kemudian Nuruddin, kemudian bapaknya Imaduddin. Ini dan Imaduddin, Nuruddin, Salahuddin itu semua dalam bukunya Dr. Majid Ihsan Kailani itu kan disebut sebagai mereka ini anak-anak abna generasi yang hijrah. Mahjar, Jailul Mahjar, bukan orang asli. Betul, bukan native. Artinya kan kita berharap nih ya, generasi-generasi Muslim yang sudah jadi native di Amerika, di Eropa, di Australia, itu bisa berperan gitu. Banget. Dan mereka mendapatkan akses yang lebih banyak daripada kita. Akses lebih banyak dari kita, karena sistem pendidikannya kan lebih maju mereka. Betul. Dan kenapa Yahudi di Amerika, Australia, dan Eropa itu pinter-pinter? Ya karena sistem pendidikannya sudah maju. Betul. Tinggal bagaimana kita dengan sistem pendidikan itu menanamkan karakter yang orang-orang Muslim punya. Nah, itu memang sebuah PR kayaknya. Dan nggak menutup kemungkinan kalau Muslim mau betul-betul fight belajar sungguh-sungguh seperti halnya pemerintah Cina mengirim mahasiswa ribuan ke universitas terbaik di Amerika dan Eropa, itu akan membuat kebangkitan besar itu. Tergantung keinginan aja sih, Sat. Menurut saya sekarang yang ada itu adalah, yang tidak ada itu adalah keinginan, Sat. Bukan kebisaan. Kalau kebisaan, insya Allah Indonesia tuh lebih daripada mampu untuk itu semua. Cuman kayaknya kita belum mau. Karena karena kita sudah dikasih sebuah toksik dalam kepala kita bahwasanya kamu itu kalau mau sukses sendirian. Kamu tuh cuma harus peduli dirimu sendiri, dan itu terus-menerus diulangi sampai dengan sekarang. Jadi rasa kepedulian itu hampir nggak ada. Sedangkan kita tahu bahwasanya membuat perubahan itu adalah care. Kalau orang care sama yang lain, dia baru mau berubah. Tapi kalau dia udah nggak care, dia nggak akan mau berubah. Nah, inilah pentingnya pendidikan agar supaya orang-orang ini mau care. Nah, soal care terakhir. Indonesia ini kan katanya tegas dan berdiri paling depan membela Palestina. Tapi kemarin di berita bisnis.com
impor dari Israel itu meningkat, meroket 340% atau berapa? 40%. Nah sempat sih diprotes, ini datanya dari mana? BPS bukan? Lalu dijawab ya, nggak mungkin dong mereka buka-bukaan data aslinya. Betul. Nah, pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ini gimana nih? Secara politik kita bilang pro Palestina, tetapi di belakang bicara ekonomi, kebutuhan banyak teknik ataupun mesin-mesin yang di Indonesia ini itu ternyata diimpor banyak dari Israel. Apa itu gimana kita menyikapi ini? Pertama saat katanya boykot. Betul. Pertama saat kita selalu menyampaikan pada orang-orang bahwasanya boykot itu bukan solusi. Tapi boykot ini hanyalah menjaga kewarasan diri. Nah, itu bisa lebih mudah kita untuk memahami aktivitas-aktivitas kita. Karena kalau kita mengatakan bahwa boykot itu adalah solusi atau harga mati, karena itu adalah solusi berarti harus harga mati, berarti kita nggak boleh pakai lagi Instagram. Padahal Nabi Daud menggunakan pedangnya untuk mengalahkan lawannya. Berarti kita bisa melakukan itu sebenarnya. Jadi pertama pemahaman tentang masalah boykot dulu, bahwa ini bukan solusi tapi ini adalah menjaga kewarasan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat soalan Israel itu sebelum perang ini terjadi itu sedang hot-hotnya melakukan normalisasi. Dan target normalisasi tentu saja adalah negara-negara Arab. Dan itu sudah kita lihat, bahkan Turki aja kan bertekuk lutut di bawah normalisasi itu. Maksudnya sudah lama. Erdogan nggak bisa apa-apa. Sebelum ada itu sudah punya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik. Sampai sekarang masih ada hubungan dagang. Makanya kan diancam sama Erdogan, nanti hubungan dagangnya saya persulit loh. Berarti kan ada. Artinya di Indonesia normalisasi itu terjadi, Sat. Cuma orang nggak banyak tahu aja. Bahwasanya ada orang-orang yang penting atau yang akan menjadi orang penting dikirim ke sana untuk normalisasi itu sudah terjadi lama sekali. Nah, alias dagang itu meskipun kita nggak punya hubungan diplomatik, tapi hubungan dagang itu tetap ada. Jadi sangat mungkin sekali kalau sana itu meningkat. Maka kalau kita lihat ya gimana ya Sat ya, orang-orang lemah kan nggak punya pilihan Sat. Maka kalau kita sudah tahu kayak gitu, itu menandakan kita lemah. Maka kita nggak punya pilihan. Option itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kekuatan. Nah, maka kalau kita mau untuk punya opsi, berarti kita harus punya kekuatan. Kalau sekarang sih agak sulit sih. Dan opsi mengimpor mesin-mesin itu tidak ada dari supplier dari negara-negara Islam yang memiliki kualitas sepadan. Itu dia Sat. Itu makanya. Jadi orang lemah tuh nggak punya opsi. Orang lemah ya. Jadi ibaratnya gini, orang bilang kan tamu adalah tawanan. Artinya seperti dia mau dikasih apa aja udah. Nah kita ini kan tamu Sat, tawanan Sat. Nah makanya kalau kita mau untuk punya opsi ya kita harus punya kekuatan. Nah problemnya bagaimana membagikan kekuatan itu. Artinya kalau secara pribadi saya apresiasi pada pemerintah, misalnya pada Menteri Luar Negeri ataupun siapapun ya yang menunjukkan bahwasanya mereka stand for Palestine, walaupun malu-malu sih Ustaz. Kemarin ada satu pejabat yang ngelewatin Car Free Day kalau nggak salah, terus mobilnya nginjek bendera Israel, terus klarifikasi. Kenapa lo klarifikasi? Kita kan mengprotes Israel, musuhin kan. Orang kita di situ protes, klarifikasi. Dan nggak ada hubungan diplomatik. Makanya ngapain sih? Malah harusnya kalau ada yang bawa bendera itu yang ditangkap. Gitu. Nah, artinya ini memang orang-orang kita masih setengah-setengah sih, Sat. Artinya masih kurang pendidikan. Jadi saya melihat kalaupun benar itu adalah datanya, itu menjadi sebuah introspeksi bagi kita. Saya sih secara pribadi, Sat, saya agak saya lebih kepada menitik beratkan apa yang bisa saya lakukan ketimbang daripada saya harus kemudian mengeluh terhadap sesuatu yang saya nggak bisa lakukan. Misalnya contoh kayak pas Pendeta Gilbert ketika bilang, ya lu 2,5%, gak usah minta macem-macem lah, kita 10% baru ibadahnya gak usah banyak. Ya udahlah ya, saya bilang, saya nggak menganggap itu sebuah penistaan, tapi saya menganggap itu sebuah sebuah introspeksi. Berarti saya belum bisa menjelaskan pada orang bahwa ibadah bagi kita itu adalah kemewahan, privilege. Bagi lu kan ibadah kan beban, tapi bagi gua kemewahan. Nah, tapi kita belum bisa mengantarkan itu kepada orang. Nah, jadi itu sebagai autokritik terhadap agama kita. Menista enggak, mengolok-olok pasti. Itu adalah sesuatu yang kita harus ngomongin, ya jangan ngolok-olok lah kalau bisa kan gitu kan ya. Kalau nggak tahu Bo ya nanya. Tapi termasuk bagian Israel ini ya, kalau memang itu terjadi ya sudah, ini berarti ya sebuah pecutan bagi kita, motivasi kita untuk jadi lebih kuat dan punya pilihan. Oke, alhamdulillah. Saya nggak membahas lagi masalah-masalah yang sudah ada di podcast yang lain, karena udah jelas yang kita bahas di sini yang nggak ada di yang lain lah, kira-kira gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Sebab itu kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Felix Xiao. Makasih sudah bersedia datang memenuhi undangan kami.
di Al-Fahmi Institute ini. Ya, teman-teman, banyak ibrah pelajaran buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ini jadi jadi pengingat buat kita, penguat juga buat kita, dan membangun peradaban Islam itu memang memerlukan kekuatan. Ada 3 kekuatan yang dinarasikan dalam Al-Quran. Satu adalah kekuatan ilmu, ya, melalui surat Al-Qalam. Yang kedua, kekuatan syura, kekuatan politik. Politik kita berdasarkan musyawarah, bukan diktatorisme, bukan otoritarianisme, bukan figuritas, tetapi berdasarkan nilai dan value. Yang ketiga adalah kekuatan Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu surat tentang besi. Umat Islam ini jangan sampai bergantung dalam alutsista. Jadi ada yang mengatakan, kenapa itu negara-negara Arab Islam tidak mengirimkan senjata dan tentaranya melawan Israel saja? Ya gimana mau melawan? Ya, senjatanya semua produk Amerika, produk Israel, produk Inggris, yang megang kunci dan remote-nya mereka. Iya, nanti kalau menyerang Israel itu nggak bisa digunakan. Ada pepatah Latinnya, si vis pacem parabellum. If you want peace, then ready to war. Ready to war. Jadi kalau Anda mau berdamai harus siap-siap untuk berperang. Dan teman-teman kita, saudara kita di Hamas, di Gaza ini, mereka sudah hafal luar dalam itu. Apa yang dirampas dengan kekuatan tidak akan mungkin bisa dikembalikan kecuali dengan kekuatan. Masya Allah, sebuah quotes yang sangat luar biasa, merinding. Ma yu'khadhu bil quwwah la yustaraddu illa bil quwwah. Apa yang dirampas dari kamu dengan kekuatan itu tidak akan bisa Anda kembalikan kecuali dengan kekuatan. Rampasan itu kecuali dengan kekuatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCM. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.